Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dosen pembimbing Pak Juni Iswanto, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi, Kampus IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk. Tahun ajaran 2020-2021 dengan tema Prospek Layanan E-Groceries Indonesia di masa pandemi COVID-19. Abstrak, COVID-19 mengubah tren perekonomian global secara masif. E-commerce tumbuh pesat beberapa tahun belakangan semenjak COVID-19. Indonesia termasuk negara yang mengalami perubahan dari COVID-19. Perubahan e-commerce berdasarkan analisa terhadap perolehan jurnal, buku, internet, catatan, dokumentasi pemerintah yang lain, ditemukan bahwa e-commerce memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, baik buat pelaku bisnis, konsumen maupun pemerintah. Pendahuluan wabah COVID-19 di SARS 2019 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok tanggal 1 Desember 2019. Ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization atau WHO. Tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan Worldometer pada tanggal terjadi kasus 27 juta lebih kasus di dunia terkonfirmasi COVID-19 dengan jumlah 800.000 lebih orang meninggal dunia dan 19 juta orang dinyatakan sembuh. COVID-19 membawa dampak bagi sektor e-commerce dan kehidupan, tak kecuali bagi perekonomian dan bisnis. Telah menimbulkan economic shock yang mempengaruhi perekonomian, ekonomi perorangan, rumah tangga, dan mikro kecil kelas menengah dengan skala cakupan lokal, nasional, bahkan global. Beberapa bidang perekonomian merasakan imbas pengaruh COVID-19 dari sektor perdagangan, investasi, transportasi, dan pariwisata. Meskipun di satu sisi perekonomian melemah, namun sisi lain perekonomian juga mengalami peningkatan, yaitu di bidang elektronik atau e-commerce signifikan selama COVID-19. Peringkat tertinggi diduduki oleh Amazon yang mampu membukukan penjualan sebesar 4.000 miliar US$ dan menyusul eBay dengan penjualan sebesar 1.200 US$. Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce membukukan kenaikan volume penjualan selama pandemi. Penyebabnya adalah masyarakat menghindari berbelanja offline, melakukan social distancing, mencegah penyebaran coronavirus. Menurut Kepala Pemerintahan Sistem Pembayaran Bank, selama pandemi penjualan e-commerce meningkat sebesar 26%, konsumen baru 51%, pembayaran digital, porsi transaksi kredivo berdasarkan e-commerce naik. Selain itu, sistem aktivitas ekonomi tercatat 40,6% menurut laporan tinjau Big Data terhadap COVID-19 oleh Badan Pusat Statistik. Penjualan juga melonjak tajam selama pandemi. Shopee mencatat ada 260 juta transaksi sepanjang kuartal 2 2020 dengan rata-rata lebih dari 2,8 juta transaksi per hari. Catatan ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 130% dibandingkan tahun sebelumnya. Bukalapak yang merupakan salah satu startup unicorn di Indonesia bidang e-commerce kedua setelah Tokopedia untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang stay at home. Selama beberapa bulan belakang ini memperluas produk sembako dan produk sanitasi.
Blibli juga memperhatikan tren penjualan produk sembako, pembersihan, sanitasi, masker kesehatan, dan vitamin mengalami peningkatan. Masyarakat yang mulai menyesuaikan diri untuk tetap tinggal di rumah pun memberikan dampak kepada pertambahan penjualan perusahaan e-commerce tersebut dalam hal produk peralatan memasak, video game, dan peralatan olahraga. E-commerce sebenarnya telah lama muncul sebelum wabah COVID-19 dan membawa perubahan besar terhadap pola bisnis perusahaan serta mempengaruhi pola transaksi masyarakat. Selama resesi dunia tahun 2008 sampai 2009, e-commerce merupakan perusahaan retail yang relatif stabil. Penjualan secara online bahkan terus meningkat sejak tahun 2012 hingga saat ini di mana terjadinya wabah COVID-19 dan diperkirakan akan terus menguat pasca pandemi. Transaksi bisnis e-commerce awalnya adalah pilihan, namun dengan kondisi pandemi sekarang ini mau tidak mau atau suka tidak suka, banyak perusahaan yang melebar sayapkan bisnisnya melalui online dan e-commerce untuk menjaga kelangsungan usaha. Sebagian besar pelaku bisnis melakukan perubahan dengan cepat, seperti mengalihkan jenis produk yang ditawarkan, meski tak sedikit juga yang berjuang untuk tetap melakukan bisnis sebelumnya. Meskipun pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, namun kehidupan manusia telah mengalami banyak perubahan. Pola transaksi online sudah menjadi tren di masyarakat dan akan terus berkembang hingga beberapa tahun mendatang. Melihat fenomena di atas, penulis tertarik untuk menganalisa dalam bentuk paper. Paper ini bertujuan menganalisis peran e-commerce bagi perekonomian Indonesia selama pandemi COVID. Pembahasan e-groceries. Bisnis elektronik adalah proses bisnis yang memanfaatkan penggunaan teknologi digital dan internet dalam operasional. Utamanya e-business meliputi aktivitas pengelolaan internet internal suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan supplier dan rekan bisnis lainnya. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. E-commerce akan merubah semua kegiatan pemasaran dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan perdagangan. Peran e-groceries terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19. Awal bulan Desember 2019, dunia dikejutkan dengan penyebaran virus corona dan diumumkan oleh WHO menjadi pandemi sejak 11 Maret 2020. Pandemi ini tentu saja memberikan efek bagi kehidupan manusia di semua aspek, terkhusus di bidang perekonomian. Indonesia juga merasakan hal yang sama. Pada kuartal 1 2020, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh positif sebesar 2,97%, meski melambat bila dibandingkan kuartal 4 2019 yang tumbuh 4,97%. Sementara pada kuartal 2 2020, ekonomi Indonesia turun 5,32%. Bisnis dan perekonomian baik lokal maupun global banyak yang terpuruk karena adanya pemberlakuan lockdown di beberapa negara. Hal ini mengakibatkan perubahan pola transaksi di masyarakat, di mana sebelum pandemi COVID-19, masyarakat terbiasa melakukan transaksi konvensional lalu beralih menjadi transaksi berbasis internet dan elektronik yang disebut perdagangan elektronik. Produk yang banyak diperjualbelikan melalui e-commerce adalah produk kesehatan dan makanan. Bisnis menggunakan atau berdasarkan jaringan digital yang disebut bisnis elektronik dan perdagangan elektronik pada masa ini. Bisnis elektronik atau elektronik bisnis atau e-bisnis adalah proses bisnis yang memanfaatkan penggunaan teknologi digital dan internet dalam operasional utamanya. E-bisnis meliputi aktivitas pengelolaan internal suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan supplier dan rekan bisnis lainnya.
E-commerce atau electronic commerce adalah bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. E-commerce akan merubah semua kegiatan pemasaran dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan perdagangan e-commerce digital dimulai sejak tahun 1995, di mana salah satu portal internet pertama bernama Netscape.com menerima iklan pertama dari perusahaan utama dan mempopulerkan bahwa web bisa digunakan sebagai media baru untuk iklan dan penjualan. Tak disangka hal itulah yang menjadikan penjualannya meningkat 2 hingga 3 kali lipat dari sebelumnya. E-commerce terus tumbuh hingga resesi tahun 2008-2009. Di mana pertumbuhan perekonomian sangat lamban. Faktanya e-commerce adalah salah satu-satunya bisnis retail yang relatif stabil. Tahun 2012 e-commerce terus menanjak, dibuktikan dengan jumlah pembeli online meningkat sebesar 5% dan jumlah transaksi online meningkat 7%. Peran e-groceries terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19. Awal bulan Desember 2019, dunia dikejutkan dengan penyebaran sangat cepat virus corona dan diumumkan oleh WHO menjadi pandemi sejak 11 Maret 2020. Pandemi ini tentu saja memberikan efek bagi kehidupan manusia di semua aspek, terkhusus di bidang perekonomian. Indonesia juga merasakan hal yang sama pada kuartal 1 2020. Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh positif sebesar 2,97% meski melambat bila dibandingkan kuartal 4 2019 yang tumbuh 4,97%. Sementara pada kuartal 2 2020 ekonomi Indonesia turun 5,32%. Sumber www.bps.go.id Agustus 2020. Bisnis dan perekonomian baik lokal maupun global banyak yang terpuruk karena adanya pemberlakuan lockdown di beberapa negara. Di Indonesia juga terjadi pembatasan sosial berskala besar yang dimulai dari DKI Jakarta sejak tanggal 9 April 2020, kemudian dilanjutkan di beberapa daerah, serta social dan physical distancing yang mengharuskan masyarakat hanya di rumah saja dan menghindarkan diri dari keramaian. Hal ini mengakibatkan perubahan pola transaksi di masyarakat, di mana sebelum pandemi COVID-19 masyarakat terbiasa melakukan transaksi konvensional lalu beralih menjadi transaksi berbasis internet dan elektronik yang disebut perdagangan elektronik atau electronic commerce. Produk yang banyak diperjualbelikan melalui e-commerce adalah produk kesehatan dan makanan. E-groceries memberikan peran bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik bagi pelaku bisnis, konsumen maupun pemerintah. 1. Peran e-groceries bagi pelaku bisnis menjadi salah satu solusi mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Pendapatan tanpa harus melanggar protokol kesehatan, banyak usaha kecil, mikro, dan menengah yang beralih ke e-commerce dengan berjualan online pertama kalinya. Meskipun demikian, cara ini efektif meningkatkan penjualan dari sebelumnya. Banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan e-commerce sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan skala bisnisnya. E-commerce dinilai memiliki prospek bagus di masa mendatang berdasarkan laporan yang dirilis oleh McKinsey bertajuk Unlocking Indonesia's Digital Opportunity. Perekonomian digital diprediksi akan mampu meningkatkan perekonomian nasional hingga 150 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Begitu pula Ipsos Indonesia, sebagaimana dilansir dari marketers yang memprediksi bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemain besar dalam ranah e-commerce di Asia bahkan di dunia. Investor tertarik untuk berinvestasi ke e-commerce di Indonesia karena didukung oleh beberapa faktor seperti sarana dan prasarana, internet, logistik, dan regulasi. C. Meningkatkan pemahaman bagi para pelaku bisnis tentang tren dan perilaku pasar. Pasalnya, pertumbuhan e-commerce membuat setiap bisnis dan brand berlomba-lomba untuk meningkatkan online presence dan mendorong penjualan mereka dengan masuk berbagai platform penjualan online. Untuk bisa bersaing dengan brand-brand lainnya, pebisnis harus bisa memahami tren dan perilaku pasar. Hal ini dapat membantu pelaku bisnis mengelola bisnis, mengembangkan produk, serta memaksimalkan penjualan mereka. D. Pelaku bisnis dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat agar bisa menjaga kelangsungan usaha. Salah satu yang bisa dilakukan para pelaku usaha diantaranya dengan masuk ke platform penjualan yang tepat dan dengan berjualan di official store marketplace.
Adanya wabah COVID-19 membuat para pelaku usaha juga beralih menjual komoditi kesehatan, farmasi, dan bahkan bahan pangan sebagai cara mereka untuk beradaptasi dalam memenuhi permintaan pasar. Dapat meningkatkan jangkauan pemasaran dengan e-commerce. Pelaku usaha dapat memperluas market hingga keluar daerah. Dengan demikian, produk yang dimiliki akan dikenal oleh lebih banyak calon pelanggan potensial. Bila jangkauan meningkat, maka potensi penjualan juga akan meningkat. Semakin mudah mengevaluasi dan mengukur efektivitas penjualan, peningkatan transaksi, dan lain sebagainya untuk dijadikan referensi dalam mengambil keputusan lainnya. 2. Peran e-groceries bagi konsumen. Lebih aman melakukan transaksi karena dilakukan tanpa kontak fisik dan tetap mematuhi peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Pelanggan tidak perlu keluar rumah dan mendatangi pusat perbelanjaan untuk melakukan pembelian barang dan jasa seperti transaksi tradisional seperti sebelumnya. Hal ini sebagai upaya physical dan social distancing dalam rangka mencegah penyebaran COVID. B. Transaksi melalui e-commerce secara online memiliki manfaat lain seperti lebih efisien tenaga, waktu, serta transportasi. E-commerce memudahkan konsumen untuk leluasa memilih produk, barang, dan jasa hanya melalui smartphone dan internet. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk mendatangi pusat perbelanjaan. Kenyamanan saat bertransaksi karena sistem self-serve yang membuat proses pembelian makin cepat karena pelanggan bisa mengontrol transaksi, mengakses riwayat pembelian, poin reward, metode pembayaran, dan lainnya secara mandiri. D. Teknologi terus dikembangkan untuk melayani konsumen. Dikutip dari netizen, peran teknologi akan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan e-commerce. Masyarakat semakin terbantu dengan teknologi, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja online ataupun mendapatkan informasi terkait COVID-19 selama pandemi. Customer semakin mengandalkan layanan dan jasa e-commerce. Pengusaha retail pun semakin mengadopsi teknologi untuk memenuhi kebutuhan customer, bahkan setelah pandemi berakhir. Work from home jadi lumrah. Salah satu faktor yang membuat bisnis online berjaya di era pandemi COVID-19 adalah aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah atau dikenal sebagai work from home atau WFH yang dijalankan semua orang dalam rangka menghindari penyebaran virus corona. Kemungkinan kedepannya WFH akan menjadi model bisnis yang menarik untuk diteruskan sehingga akan ada berbagai penyesuaian dari pola kerja perusahaan. Peran e-groceries terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19. Awal bulan Desember 2019, dunia dikejutkan dengan penyebaran sangat cepat virus corona dan diumumkan oleh WHO menjadi pandemi sejak 11 Maret 2020. Pandemi ini tentu saja memberikan efek bagi kehidupan manusia di semua aspek, terkhusus di bidang perekonomian. Indonesia juga merasakan hal yang sama. Pada kuartal 1 Bali 2020, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh positif sebesar 2,97%, meski melambat bila dibandingkan kuartal 4 di tahun 2019 yang tumbuh 4,97%. Sementara pada kuartal kedua 2020, ekonomi Indonesia turun menjadi 5,32%. Bisnis dan perekonomian baik lokal maupun global banyak yang terpuruk karena adanya pemberlakuan lockdown di beberapa negara. Di Indonesia juga terjadi pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB yang dimulai dari DKI Jakarta sejak tanggal 9 April 2020, kemudian dilanjutkan di beberapa daerah serta social dan physical distancing yang mengharuskan masyarakat hanya di rumah saja dan menghindarkan diri dari keramaian. Hal ini mengakibatkan perubahan pola transaksi di masyarakat, di mana sebelum pandemi COVID-19, masyarakat terbiasa melakukan transaksi konvensional, lalu beralih menjadi transaksi berbasis internet dan elektronik yang disebut perdagangan elektronik. Produk yang banyak diperjualbelikan melalui e-commerce adalah produk kesehatan dan makanan.
Groceries memberikan peran bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik bagi pelaku bisnis, konsumen, maupun pemerintah. Berdasarkan analisis data di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa e-commerce memberikan peran bagi perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19 bagi pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Bagi pelaku usaha, e-commerce menjadi solusi untuk mengatasi dampak COVID-19, meningkatkan skala usaha karena banyak investor yang berinvestasi dalam bidang ini, meningkatkan pemahaman tentang tren dan perilaku pasar, jangkauan pemasaran, dan mendorong pelaku bisnis untuk beradaptasi terhadap kondisi selama pandemi dan teknologi. Groceries juga bermanfaat bagi konsumen, diantaranya memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi karena tetap mematuhi protokol kesehatan. Konsumen juga lebih efektif dan efisien dalam hal waktu, tenaga, dan pemilihan harga dibanding dengan bertransaksi secara konvensional. Dengan berkembangnya e-commerce, maka berdampak pula pada berkembangnya teknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bagi pemerintah, keberadaan e-commerce mendorong penerimaan negara dari sektor pajak, pertambahan nilai, PPN, dan e-commerce juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa e-commerce memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun karena